Gedung-gedung terbengkalai di ibu kota seringkali menjadi pusara cerita mistis. Salah satunya, sebuah gedung kosong bekas markas PKI di kawasan Keramat Senen, Jakarta Pusat. Gedung ini aktif menjadi markas PKI pada tahun 1960. Namun, terpaksa dinonaktifkan setelah terjadinya peristiwa kudeta berdarah tahun 1965. Massa dan mahasiswa yang marah saat itu membakar, membumi hanguskan gedung ini. Korban tewas berjatuhan pun tak terhindarkan. Setelah peristiwa kebakaran berdarah itu, gedung ini sempat direnovasi untuk sejumlah instansi. Namun, tidak satupun dari instansi tersebut yang bertahan lama karena tak tahan menerima gangguan-gangguan gaib yang meneror. Seolah masih menyimpan energi dari kemarahan massa. Sejak saat itu, bangunan ini dibiarkan kosong tak terawat selama 28 tahun. Seolah mempersilahkan para makhluk astral mengambil alih gedung ini. Ada inovasi proyek Akasia kan paling di sini katanya, terus ada orang bisa tuh katanya pasti buka mata batunya banyak ini sini banyak isinya gitu. Tukang yang ada sedang bebenah di sini, ya. Nah itu di lantai 2 dia mendapat batu cincin yang dia pakai, ya. Dia dapat batu, diambil sama dia. Setelah diambil dia langsung pingsan, nggak sadar-sadar terus sampai pulang ke mana dibawa sama teman-temannya, sambil jalan sambil didorong sama temannya matanya melongo aja begini. Yang mengejutkan, berdasarkan hasil penerawangan Roy Kiyoshi dan Frisley, tempat ini rupanya menjadi lokasi ribuan makhluk astral buangan dari segala penjuru yang dilakukan oleh banyak paranormal. Sehingga tidak heran jika warga sekitar banyak memberi kesaksian, sering mendengar suara-suara misterius, bahkan melihat penampakan makhluk mengerikan dari gedung ini. Mulai dari sosok perempuan di atas pohon yang berkuku panjang hingga menyentuh tanah. Sosok si merah yang cantik korban kekerasan, pelecehan, dan pembunuhan. Si nenek yang kerap kali menampakkan diri secara tiba-tiba di jalan dan hampir mencelakai banyak pengemudi motor. Yang terkuat adalah sosok siluman raksasa berbulu hitam penunggu pohon beringin di samping gedung, di mana akar pohonnya tidak pernah menancap ke tanah, namun mencengkram kuat pinggiran tembok gedung. Kesaksian warga tentang berhantunya gedung ini membuat kami penasaran untuk melakukan penelusuran. Kisah kami malam ini berawal dari cerita seorang ojek online bernama Kipli yang mengangkut seorang penumpang misterius di suatu malam Jumat. Malam sudah sangat larut dan sepi ketika kami melakukan napak tilas kisahnya yang menjemput seorang penumpang di sebuah gang buntu. Ini Bang Kipli. Jadi ini adalah gang buntu Keramat. Jadi Bang Kipli itu jam berapa Bang dapat orderan? 1:30. Iya. Abang jadi masuk ke gang ini? Iya betul, gang ini. Terus Bang? Ya udah, saya dapat, saya jemput. Abang nunggu berapa lama di gang ini? 10 menit. 10 menit? Iya. Abang coba telepon? Telepon nggak diangkat, di chat juga nggak dijawab. Itu Abang udah mau cabut tuh ya? Iya, mau cabut. Tiba-tiba itu penumpang udah ada. Berarti tiba-tiba dia kayak Abang tiba-tiba ngerasa berat langsung hup, gitu. Iya, dia langsung naik. Saya lihat dari spion, wajahnya dia agak putih, pucat, pakai baju merah dia. Abang ngeliat dari spion? Iya. Pada saat pertama kali naik, adakah wangi-wangian atau apa? Wangi melati Bang. Allahu Akbar. Malah saya teriak, "Selamat malam Ibu." Ya udah, saya antar. Tujuannya kemana Bang waktu itu? Di kuburan Lamiri. Hah? Aplikasi itu nunjukin kuburan? Iya. Kuburan. Abang kenapa mau ngangkut?
Ya satu kan itu udah sehari jalan mau pulang saya juga. Oh, I see. Ya udah saya ambil. Saya mau jujur kepada Anda semua. Sekarang ini sama jam 1:30 malam kami syuting ini. Kalau Anda pengen tahu apakah ini betul jalannya buntu atau enggak, kamera ikutin satu. Ini bener-bener jalannya tuh buntu. Karena tadi abang sudah bolak-balik ke sini, bolak-balik, nggak ada apa-apa di sini. Dan memang tidak ada kegiatan. Belakang aku nggak ada, juga nggak ada. Bang Kipli, Ya, Bang Kipli ingat malam Ya. apa waktu itu? malam Jumat bang. Nggak ada feeling sama sekali. Nggak ada. Boleh kita ke kuburannya sekarang? Boleh, Kita lewatin jalurnya. boleh. Jalur inilah yang abang lewatin. Sempat ada ngobrol-ngobrol bang? Ngobrol sempet bang, cuman dia tuh hanya bisa berdiam diri bang. Diem aja gitu. Iya. Teman-teman bayangin ini adalah jalur kami, jalur abang Kipli jalan ya. Iya. Dan si perempuan itu duduknya di sini, di posisi saya sekarang. Dan dia terdiam, baju merah, tanpa ada komentar. Dan abang hanya ngelihat dari spion. Spion. Ya Allah. Putih, pucat dia wajahnya. Sempet nanya saya, ada rencana apa mbak ke kuburan. Dia hanya berdiam diri, Diem aja. tidak berkata satupun. Ya tiba-tiba di pertengahan jalan itu dia menghilang. Saya nengok ke belakang Nengok bang. ke belakang udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Allahu Akbar. Jadi di pohon mangga yang mana? Pohon mangga yang ini bang? Ini, Iya, di titik ini. di mangga sini bang. Pas abang sadar udah nggak ada tuh apa reaksi abang? Bulu saya pada merinding bang. Bulu saya pada merinding. Udah saya nggak kuat, akhirnya kabur. Iya. Ke depan sana, cari keramaian aja. Oh, cari teman berarti ya? Iya. Coba kita lanjut lagi sekarang. Duh, kebayang banget itu hilang. Bang Kipli kita lanjut kalau gitu. Iya bang, kaburnya ke Ke base camp bang. mana base? Ini base camp ya? Iya. Oke. Halo Mas, apa kabar? Robi. Baik, Bang. Halo, Baik. Robi. Oke. Kita boleh ngobrol-ngobrol dulu deh. Iya boleh bang. Ini Bang Kipli lagi cerita. Oh gitu. Itu kejadian satu malam ada user naik motor doi gitu kan dari Gang Buntu lah. Tapi dengar ceritanya juga ya. Pernah dengar juga dari teman juga. Itu- yang kayak gitu. Waktu Bang Kipli nyampe base camp tuh mukanya kayak apaan? Kelihatan banget kayak pucet bang. Pucut ya. Pucet banget ya. Terus apa lagi ceritanya? Ya udah, saya makan sama teman-teman. Di sini jam berapa tuh? Jam 3-an lah berarti. Jam 3-an ada bang. Jam Jam 3-an 3-an ada. ya. Terus? Terus? Udah makan tuh, selesai. Sampai saya buang ke sebelah bang, gedung kosong. Ke gedung ini. Iya. Kalau balik lagi ke sampah itu. Hah? Nah itu yang bikin kita serunya. Lu buang sampahnya ke sana, Nah, balik lagi ke sini. dalam Balik hitungan lagi. berapa detik? Agak lama. Masih langsung mentah Langsung lagi. Iya. tiga-tiganya saksi mata. Iya, saya masih ngomong lagi di sini. Allahu Akbar. Lu semua habis itu ngapain? Ya udah, kabur. Lah motor? Tinggalin dulu nih. Tinggalin dulu, kaburnya kemana? Lari ke gang lagi. Kisah penumpang Kipli yang mendadak hilang tidak berhenti di situ. Lagi-lagi ia mendapat orderan aneh yang membuat kami semua bergetar saat larut mendengar kisahnya. Ada cerita lain nggak? Ya besok aja bang. Kenapa lagi? Saya dapat dari Senen. Hah? Senen ke Kramat. Salemba. Salemba. Terus? Ah, ya udah, tiba-tiba dia berhenti di rumah ini nih. Boleh dong, ajak jalan-jalan lagi gue dong. Ayo, boleh bang. Ini Boleh, Bang. yang naik cowok, cewek atau apa nih? Bapak bang. Bapak-bapak? Iya. Naik. Waduh, penasaran aku. Itu nongol juga di aplikasi. Nongol bang itu. Ini jam berapa kejadiannya bang? Jam 3 lewat bang. Lagi-lagi jam 3 lewat. Iya, jam di 3 hari lewat. esoknya setelah teror tadi ya. Iya. Dia nyetop abang di sini. Iya. Oke. Iya. Dia udah diri aja di sini. Dia udah berdiri lah di sini. Ah. Di sini bang berdirinya. Iya. Waktu itu abang saya hello dulu nih. Iya. Malam Duduk. Pak. Pak Iya, Dudung. manggut aja. Iya. Iya. Pas dia naik terus abang
nanya apa pertama kalinya ke Bapak, gedungnya? tujuannya ke Salemba ya? Ke rumah apa kemana Pak? Saya bilang gitu. Dia bilang iya, Salemba. Oke, akhirnya abang jalan, berarti kalau ke Salemba muter balik di depan Iya, ya? muter balik depan. Coba, kita langsung Kita jalan kanan. ya. Lu ngobrol apa bang pada saat lu lagi... Dia hanya cuma ngomong iya aja, iya. Selanjutnya dia nggak bisa ngomong lagi Bang, cuma ngomong iya aja. Ya di sini Bang. Di sini? Iya. Pergi sini Bang. Ini rumahnya Bang. Rumahnya saya lihat tuh besar. Ini kan sebenarnya di dekat base camp abang. Iya. Saya lihat tuh itu rumah Bang ini Bang. Oke, terus dia akhirnya jalan. Abang ngeliat dia jalan bang. Dia jalan Bang, jalan masuk. Padahal kan ini udah ketutup. Iya, buka gerbang, dia masuk dalam. Di penglihatan abang rumahnya Besar. megah, Iya, besar. megah. Rumah gedung. Iya Allah. Rumah gedung ini Bang. Abang kapan sadar ya kalau ini adalah gedung Saya ditepok sama PKI. tukang kopi. kepok lagi? Punggung saya. Ada tukang kopi. Abang lagi ngeliatin rumah ini berarti? Iya, rumah ini. Ditepok tukang kopi lewat. Ngapain kamu? Habis nurunin, pas saya lihat, nah kok gedung kosong, bukannya rumah. Saya lihat ini rumah gedung. Kami pun mendapat benang merah dari 3 kejadian berturut-turut yang dialami Kipli. Semuanya berkaitan dan terjadi di sekitar gedung bekas markas PKI ini. Kisah ini membuat kami semakin yakin bahwa kekuatan sosok-sosok astral penunggu gedung ini tidak bisa dianggap remeh. Bang yuk, masuk lah yuk. Saya nggak mau, kalau mau lebih lanjut, Afrika nasi goreng aja. Namanya Pak Lukman. Dia sering apaan? Sering keganggu? Sering keganggu dia. Tidak hanya Kipli sang pengemudi ojek online, gangguan astral yang syarat kengerian ini juga sering dialami oleh Pak Lukman, pedagang nasi goreng yang berjualan di depan gedung ini. Baru buka juga Pak sih. Lukman iya. Bang Lukman. Thank you ya, sabar-sabar Oke. lu doa-doa pokoknya. Thank you ya bang. Oke Bang. Salam Oke, buat Bang. teman-teman sana. Makasih ya. Fris, Roy, langsung aja ke sana ya. Tidak hanya Kipli sang pengemudi ojek online, gangguan astral syarat kengerian yang membuat bulu kuduk merinding ini juga sering dialami oleh Pak Lukman, pedagang nasi goreng yang berjualan di depan gedung ini. Awal dagang emang di sini posisi. Iya, di posisi di sini. Sampai jam berapa biasanya dagang? Kadang sampai jam 2, jam 3. Gak ada yang bantuin? Nggak ada teman dagang juga nggak ada. Ngajak ke dalam boleh nggak? Iya, siap. Ada Roy sama siap nih. Siap, itu udah siap. Oke. Semua bermula ketika Pak Lukman berdagang di hari ketiga beberapa tahun lalu, tepat di malam Jumat pukul 12. Gimana? Ini apa dagangan Bapak di balik ini ya? Berarti Iya. dulu belum ada tembok ini ya? Belum. Dulu belum Iya. ada tembok ini. Jadi Bapak dagang, tenda Bapak itu dan itu langsung kayak gini belakangnya ya. Iya, betul. Nah, itu gimana? Awal kejadiannya begini. Pas kejadian saya mau nutup, udah rapi-rapi karena posisi gerimis. Bangku mau dibawa, udah ditarik. Ditarik. Bapak ada Itu keluar. tarik-tarikan itu? Iya, tarik begini. Udah tarik-tarikan udah semakin keras. Itu menampakkan perempuan. Saya lemparin bangku itu loh. Bro. Itu tiba-tiba dia nampakin diri aja, Pak? Iya. Bentukannya kayak apa, Pak? Begitu, ya perempuan gitu, seperti perempuan biasa gitu. Cuman anehnya perempuan itu tidak berbentuk orang-orang kayak kita-kita. Begitu pas sudah dilemparin dia langsung hilang. Baru langsung saya masuk, angkat bangku, langsung masuk ke pos. Ya ada rasa takutnya ada. Oke. Jadi Dua itu teror kalinya. pertama ya, Pak ya? Ya itu pertama, awal saya pertama dagang 3 hari. Baru mulai 3 hari. Oke. Nah, sampai ke kalau nggak salah hari Rebo itu posisi hujan. Pas saya lagi main HP main HP, main game, tahu-tahu di depan ada cewek begini jegrok gitu. Maaf Mbak, mau pesen apa, nasi goreng apa mie gitu? Gitu. Apa nasi goreng? Saya habis kok nasi goreng. Loh, kok di mana? Di belakang gitu. Saya di belakang. Iya di belakang Mbak, di belakang gedung ya. Siapa yang nulungin gitu? Saya nanya gitu. Nah, apaan udah mati nulungin gitu?
Pas saya lihat ke bawah, nggak nampak. Bajunya gaun putih semua. Putih semua. Bentukannya Rambutnya panjang tapi muka-muka bule. bule-bule lagi. Iya. Saya langsung nutup posisi itu. Jam berapa itu, Pak? Itu kalau nggak salah jam tengah 2. Ketiga kalinya kejadiannya, nah itu Ibu Yanti. Bu Yanti itu diciptak. Akhirnya Ibu Yanti jerit, langsung lari. Itu yang ciptak, saya udah tahu bayangan itu yang ciptak. Sekitar jam 8, itu juga banyak orang masih lagi pada makan. Pak saya deket penggorengan, tiba-tiba kepala saya dijitak gitu, sampai benjol. Sampai saya ketakutan sama Pak Lukman bilang. Ada yang datang. Nah, Leslie, siapa di atas? Barusan kan Bapak lagi nyeritain tentang kejadian ya. Leslie, siapa yang di atas? Bapak dijitak ya. Siapa di atas? Gue Posisi- tahu. iya, Siapa di iya, atas? Leslie. Roy ini, Abang di tengah. makanya- Sebentar Bang, maaf Bang. Sini ada perempuan lagi, Ya, gelantungan. dia tadi nurunin tangannya panjang sekali dan dia menyentuh kepalanya Bang Robi. Pada saat Bapak menceritakan kejadian Oh my god. yang jitak itu. Bener-bener tangannya panjang banget dan menyeramkan. Iya, benar. Dia masih nggak? Enggak, tapi Oh, dia nyeringai salah. aja sih ngeliatin. Kuat. Harus lawan. Jangan diliatin. Sorry Pak. Oke, jadi yang dijitak tadi tuh jadi istrinya Pak Somad. istrinya Pak Somad ya. Di tengah pembicaraan kami dengan Pak Lukman, Robi seolah mencium sebuah kejanggalan yang disimpan rapat oleh narasumber kami. Ada yang Bapak ajak Iya. ngobrol? Keyakinan kita aja ngobrol. gitu. Ada yang Bapak ajak ngobrol? Ada. Seperti ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, langsung ngobrol. Saya minta izin di sini, dagang usaha di sini. Usaha di sini maksudnya, janggang usaha. Pak, tapi jawab jujur ya. Iya. Bapak sering masak tapi nggak dimakan. Iya, betul. Saya tuh sering Bapak makan. kasih siapa? Kadang-kadang Jangan tergeletak bohong aja. sama saya. Jangan bohong sama saya. Enggak. Bapak masak buat siapa? Ada Iya. yang nggak Bapak ceritain ke tim saya kan? Jangan ngejauh, sini dekat. Nggak usah takut. Ya begitulah. Ada yang Bapak nggak ceritain kan? Bapak masak buat siapa? Cerita. Mereka. Leslie, Roy silakan. Saya ngerasa kau mempersembahkan makanan ya ke sini supaya Itu ada dengan harapan. minta perjanjian. Tuh, sih. Perjanjiannya itu saya maaf, boleh saya dagang, kamu dagang di sini, tapi walaupun secingkal kopi atau makanan taruh. Bapak maaf ya kalau Iya, Mas Robi maaf. bongkar ya. Iya maaf. Saya juga minta maaf. Bener Pak. Please, apa di atas abang? Apa di atas? Please. Iya, tangannya tuh panjang dan tangannya tuh menyentuh rambut secara pelan-pelan, makanya abang ngerasain banget. Karena Dia tertarik. sama abang sih sebenarnya. Bahkan dari tadi dia coba buat ngelemparin sesuatu dari atas. Tapi itu sebenarnya bukan batu atau apa, justru itu tetesan air liur dari... Iya bang, air liurnya jatuh tapi kayak suara batu. Tadi pada denger kan? Dengar semuanya pas tadi Bapak lagi cerita. Makanya dari tadi aku berkali-kali nengok lagi ke belakang. Bapak ngerasain apa? Ada yang nyamperin saya Ada yang nyamperin Bapak. Iya. Sekarang sekarang. di mana? Ya, karena bapaknya jangan nyamperin lagi, masuk, Pak. Bang. Jangan masuk. Ah. Pak, jangan Bapaknya masuk. ternyata punya six sense juga. Subhanallah. Ini di belakang. Ada Allah. Ya Pak, aku keluarin. Bukain aja Pak. Inna aqtayna kal kautsar. Sholli li rabbika. Inna syamsa. Subhanallah. Ada bentrokan energi juga Maaf. dan ada yang mau menyerang. La haula. Sejak saat itu, Bapak bisa. teror gaib yang dialami Pak Lukman semakin menjadi setiap malam. Namun, Aman, ya? pesannya selalu sama, seperti mengisyaratkan Pak Lukman harus menyingkir dari tempat itu. Wow. Astagfirullahaladzim. Ini berapa puluh tahun ya Frisli ya? Kejadian yang tidak kami duga terjadi ketika kami hendak memasuki bangunan ini. Pak Lukman terlihat ketakutan dan menolak masuk ke dalam gedung. Maaf ya Pak ya. Saya nggak bisa nganterin kayaknya nih. Masalahnya posisinya ya dibilang
Gimana ya? Mungkin kalau bisa bapak-bapak aja lah, silakan. Dia nggak ngebolehin bapak masuk. Malam semakin mencekam. Aroma-aroma bekas aktivitas dan residual energi jelas terasa, bahkan dimasukin ke sejak bapak. kami menginjakkan biarin kaki masuk. di lantai pertama. Jangan biarin masuk. Bersama Pak Hasan, penjaga gedung kosong ini, kami diajak berkeliling dan dipaksa menikmati sensasi benturan-benturan energi. Hal ini menguatkan kecurigaan kami bahwa Pak Lukman melakukan perjanjian gaib dengan makhluk astral. Di belakang bapaknya sekarang lagi ada sosok yang menjaga bapaknya. Pak, kalau bapak jatuh ke depan, bapak selesai ini. Jangan ke depan. Bapak kalau bapak jatuh, lawan. Saya lihat di belakang bapak tuh ada makhluk besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mau duduk dulu, Bang. Coba, komunik. Siapa yang masuk? Dia ngejagain bapaknya. Allah. Keluarga yang punya tubuh ini. Dia berjalan seperti harimau ya. Dia mau masuk ke dalam. Iya, dia mau masuk ke dalam. Apa yang mau ditunjukin? Apa yang mau ditunjukin? Apa yang mau ditunjukin? Nih, yang jagain Pak Lukman. Kamu macan mana? Hah? Dia mau ngarahin ke tempatnya. Ya ampun, Frisley. Iya. Oh my god. Itu. Tuh. Ada yang nyamperin lagi. Oke. Aku lihat perempuan loh. Bener, Ray. Iya. Ya. Ambil gelang kirinya. Paham? Saya ambil gelang kirinya. Dan sama satu batu kecubungnya dia di tangan kirinya dia. Saya ambil Itu gelang powernya dia. Ya, udah ya. Cincin. Jagain terus ya. Ya. Dijagain terus. Ya. Ya udah, kasihan Cicit ini. Udah. Minum dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Minum yuk. Istighfar. Pak. Tisu dulu aja, tisu basah Kak Den. Pak. Tisu. Nah, Pak Lukman, ya jangan biarin masuk. Bapak dagang lagi ya. Jadi bersih-bersih dulu ya. Oke. Istighfar. Ayo masuk yuk. Udah, Pak, fokus saya. Siap. Fokus ke Robi. Biarin yang jahatnya.
Pak, itu ada police line atau apa? Nggak boleh ke situ. Itu ini ya, lift ya? Iya. Freeze ling! Aduh. Siapa yang masuk? Siri? Siri? Nggak ada Siri. Ngapain, Cuk? Ngapain, Cuk? Siapapun kamu yang di badannya Frisley, tolong keluar sekarang juga. Mau cerita, Cuk? Cerita apa? Hah? Mau cerita apa? Cerita Dulu apa? waktu ini dibakar, saya harusnya nggak ada di sini. Dibakar atau terbakar? Sengaja dibakar. Harusnya saya tidak meninggal, Cuk. Mungkin ini yang sering saya dengar rintian-rintian itu kan? Kamu kenal Pak Hasan? Kenal. Kenal? Bapaknya baik, bapaknya ngejagain. Bapaknya nggak sompral, beda sama orang lain. Kalau orang lain tinggal diikutin sama yang lain. Saya tinggal kirim aja. Kirim apa? Di sini banyak yang minta darah, Cuk. Dari tadi saya liatin, ngapain kalian berdiri di depan situ? Saya duduk, saya liatin. Ini terbakar sama siapa aja? Banyak, Cuk. Banyak anak kecil, banyak perempuan, banyak bapak-bapak yang lagi tidur di atas, Cuk. Buat apa mereka minta darah? Itu sudah kebiasaan dari orang-orang di sini. Nek, teman saya kasihan. Udah, kami nggak ganggu kok. Frisley, balik, Frisley. Frisley, balik. Frisley, balik. Iya, oke. Kebawa kemana tadi? Lantai 4. Ada apa? Lantai Kepala. 4. Kamu ke lantai 4 tadi? Tapi kamu dari situ masuknya tadi ya? Sebenarnya tangganya di situ, tapi kamu dibawanya ke sana. Kayak dipeluk sebenarnya tadi. Dipeluk? Bapak pernah dengar suara nenek-nenek? Sering. Sering? Kamu capek banget. Tapi suaranya itu jelasnya di pohon belakang itu. Ada pohon? Iya. Tampak akar pohon beringin yang mengaitkan dirinya di dinding gedung. Hanya ada sedikit penerangan dan barang-barang tak terpakai di lantai ini. Suram, gelap, rusak, bocor. Ketika kami menyusuri lantai 3, tak seorang pun dari kami menyadari bahwa Pak Lukman yang kami pikir sudah ada di luar area gedung justru berada di sebuah ruangan di lantai ini dengan sorot mata berbeda. Teman-teman monitor, Pak Lukman ada di sini, tolong. Ada apa? Kenapa? Ada Pak Lukman lagi, ada Pak Lukman naik ya? Pak Lukman naik. Hah? Panggil. Ini, tolong dong sini, tolong. Iya. Astagfirullah. Hah? Tolong. Ini apa? Ya Allah Akbar. Woi,
Ini udah bukan mata dia deh. Iya. Tuh dia matanya merah banget. Iya. Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman. Bapak masih ada di belakang badan itu, Pak, dilawan, Pak. Pak Lukman. Sini, Pak Hasan. Ingat niat baik Bapak di awal, Pak. Datang ke sini untuk apa, Pak? Iya betul, Bro. Saya Pak. teman anak buah saya itu. Kenapa? Ngikutin tim. Pak. Pak Lukman. Terus? Pak Lukman. Pak. Jalan satu-satunya ya yang bisa ngelepasin ini cincin kecubungnya kita akan lepas. Jalan udah balik. Bapak sama Roy, saya. Kiyoshi, dan Frisly berusaha menetralisir Pak Lukman yang merasa ditantang untuk berkelahi dengan sosok hitam besar penghuni pohon beringin. Bapak dipanggil sama yang di ruangan ini. Assalamualaikum Pak Lukman. Masih ingat saya? Masih ingat saya? Alhamdulillah. Saya Pak Hasan yang sering beli nasi goreng. Iya. Sehat-sehat ya, Pak? Semakin tinggi lantai yang kami naiki, semakin besar energi negatif yang kami rasakan. Sensitif ya. Sensitif banget. Sensitif banget. Dan saya ngeliat Pak Lukman itu punya kayak six sense. Ya, cincin juga Penarik ya. menarik. Makhluk-makhluk yang ada di sini ketika Iya. dia tahu Pak Lukman itu sensitif, ya dia coba untuk berinteraksi langsung Betul karena dia sekali. tidak bisa mengganggu Roy. Lagi-lagi, serangan kami rasakan. Pak Lukman, jangan dicari. Pak, Pak, jangan masuk situ. Pak, jangan. Pak Lukman, jangan masuk situ. Pak Lukman. Jangan Pak masuk Hasan situ. udah bilang bahaya Pak Hasan loh. bilang bahaya. Pak Hasan. Ayo. Udah. Pak Hasan pun menyarankan untuk menghentikan penelusuran demi keselamatan. Pak, jangan diturutin Pak Lukman. Ayo bawa Pak Lukman dong teman-teman. Gak usah lawan. Pak. Iya udah Pak, udah. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang, beda dunia. Sekarang Bapak kalahin aja hidup Bapak, dagang yang bener buat anak istri. Yuk. Ya udah, ya udah, tidak. Enggak dalam 1 menit ngelawan kayak gitu-gitu ya. Yuk, turun Biarin ya. aja Pak. Pak. Ayo dong. Berapa orang turun ini? Kami sedang bergegas meninggalkan gedung ini ketika tiba-tiba kami menyadari ada seseorang berdiri di depan kamar mandi lantai 2. Berhantunya gedung ini ternyata bukan isapan jempol belaka. Residual energi yang kami rasakan seolah membawa kami ke dimensi astral, memberi cerita pilu tentang orang-orang, kejadian, dan tangisan yang pernah terjadi di masa lalu. Seolah mereka yang tak kasat mata ingin menyampaikan bahwa ada berjuta luka di gedung ini.